Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Terutama buat teman-teman yang ada di Gunung Lau, ya, tetangganya Mas Joko Are. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah terhubung di ujung sana dengan penghuni Gunung Lau, yaitu Mas Joko Are. Assalamualaikum, Mas Joko Are. Apa kabar nih? Waalaikumsalam Bang TJ. Kabarnya baik nih. Mantap ini. Wah, pakai ikat semua ini. Wah. Enggak, kita lagi panik, Bang. Kita lagi panik, kita lagi ketakutan sekali, takut dobolernya tumbang. Santai aja, santai. Oke, santai-santai kita ya, sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok. Ya, pokoknya wudud. Siap. Oke. Ini mau bahas apa ini? Kita bebas, kita nggak ada setting-settingan. Udah, kita apa yang mau kita bahas, yuk kita bahas. Oke, siap. Kita bahas seperti biasa aja di channelnya Mas Joko. Mas Joko kan istiqomah bahasnya Gus satu itu. Udah, kita lanjut aja. Ya, kalau saya fokus ke tempat-tempat orang dobol-dobolan pokoknya. Saya tidak peduli yang lain-lain itu mau ngomong apa, saya bodo amat gitu. Ya. Kalau saya fokus. Itu Bang TJ ya. Siap. Ini saat ini saya lagi kasih trik-trik debus lah. Kan banyak ini sekarang orang yang udah ketipu ilmu kebal itu yang masuk di WA saya itu sekitar 13 atau 14 orang, Bang. Beli jimat. Beli kapsul bioenergi, gelang energi, terus cincin energi yang berkodam katanya. Itu rata-rata kan ilmu debus semua rata-rata. Iya, debus semua. Karena orang saya praktisi debus, saya tahu lah trik-triknya kayak begitu kan itu. Iya. Kalau saya sih gini, Bang, kalau misalnya debus itu dijadikan sebagai ajang pementasan atau pertunjukan untuk hiburan atau apa ya, sebagai seni budaya Indonesia, itu nggak masalah. Tetapi kalau pertunjukan kayak misalnya sulap dialih fungsikan menjadi sebuah kesaktian yang kemudian dijual gitu ya, dijual untuk tujuan memperkaya pribadi, dan intinya di situ kan tidak dijelaskan bahwa apa yang mereka pertontonkan itu merupakan sebuah seni pertunjukan, bukan sebuah kesaktian. Apalagi betul. Sulap misalnya, seni debus itu dikait-kaitkan dengan sholawat, dengan agama, itu kan udah kelewat batas. Misalnya gini, kalau kita tidak percaya dengan kekebalan saya, berarti Anda meragukan kebesaran Allah, berarti Anda meragukan ayat-ayat Allah. Itu kan sudah jauh sekali, Mas, ya. Betul. Kita kan yang kan seperti itu sebenarnya, bukan nggak suka debusnya, bukan nggak suka sulapnya. Tetapi seni yang seharusnya menjadi pertunjukan dialih fungsikan sehingga menjadi sebuah kemasan yang sangat jauh dari tujuan dari pertunjukan itu sendiri, gitu, Mas. Monggo silakan. Saya dengerin Mas Joko aja nih. Nah, makanya dari itu saya kan banyak yang tanya ke saya, Mas, ini yang paham tentang ilmu debus, ini kan saya beli jimat, katanya ini buat kebal, terus udah saya wirid bertahun-tahun kok nggak terbukti, bahkan nyampe ada yang robek, ada Bang, orang Pamekasan itu dicoba di rumah itu robek nyampe itu. Nah, kalau masalah begitu itu rata-rata teknik semua. Karena apa? Nyobanya ke pohon pisang, kalau enggak ke pohon pepaya, terus semangka, melon di atas perut lah, itu semua kan permainan saya untuk atraksi debu, saya bilang itu.
Itu nggak ada ilmu-ilmu begitu, nggak ada. Memang ilmu kebal aslinya ada, cuma tidak bisa ditontonkan atau dipublikasikan kayak begitu. Apalagi dijual belikan harga 4 juta. 4 juta memiliki gelang laduni, cincin laduni, gelang karomah. Itu saya jamin 100% adalah ilmu debus yang dia praktekkan. Tapi mereka itu dibungkus dengan agama, pakai mantra sholawat. Makanya dia gelarnya Gus, Ustadz, Kiai, nah itu oknum semua itu, garis bawah itu. Itu yang dilakukan oknum semua. Ya kalau ilmu debus dibuat apa atraksi di panggung itu saya dukung. Saya dukung 100%. Bila mana ada kekurangan malah saya kasih unjuk. Karena di sini debus ya emang tradisi orang Gunung Lawu itu kalau buat tampil-tampil di panggung atraksi gitu pakai debus, Bang. Tapi di luar sana ilmu debus itu dijual belikan bilangnya itu ilmu al-hikmah. Nah, ilmu Allah katanya kan gitu. Padahal tekniknya sama aja. Nah, dibacokin ke semangka, ke melon, terus ke pohon pisang, itu semuanya ilmu debus itu. Ada ilmu debus yang pakai golok beneran, yang pakai golok tajam. Tapi ada ini ya Bang, ada apa itu? Ada minyak air kerasnya juga gitu. Ada alatnya khusus itu. Hanya orang praktisi debus saja yang banyak yang tahu itu. Kalau yang di luar-luar sana mungkin belum ada yang tahu itu. Pakai golok tajam bisa, tapi badannya ini dikasih ini dulu, dikasih air apa cairan. Ya. Cairannya dicampur sama oli mobil itu. Oh, dioplos pakai oli ya? Iya, dioplos pakai oli. Jadi senjata tajam itu masuk ke sini itu agak tumpul kalau digesek begini. Tapi kalau ditebasin begini, tembus. Ditusuk tembus. Tapi kalau cuma digesek-gesek begini, nggak bakalan. Nah, tapi kalau ditebas atau ditusuk, tembus, saya jamin. Gitu, Bang. Teknik-tekniknya memang debus itu banyak. Pakai golok asli nggak masalah, asal tahu tekniknya gitu. Ya. Gitu, Bang TJ. Ya, juga begitu. Dalam pertunjukan seni debus ini ada beberapa unsur di situ ya. Ada unsur sulapnya tadi menggunakan trik, kemudian trik dengan menggunakan minyak untuk mengalihkan cairan, ketajaman cairan tertentu. betul. Bahkan saya tahu sebuah resep bagaimana membuat cairan supaya rambut tidak putus kalau ditebas dengan senjata tajam. Ada di sini, saya tidak tahu bahasa Indonesianya, ada namanya pohon jaloh. Itu daunnya diambil, diremas dengan air, kemudian remasan atau perasan air tersebut dioleskan ke rambut, kemudian ketika kita potong itu tidak mempan, walaupun pedangnya atau pisaunya tajam. Bung Lubis 212 di komen, buat semua sahabat Bung Lubis 212, sahabat TIJ, sahabat Gus Joko Are. Aduh, salam nih Gus Joko dan sahabat-sahabat semuanya. Oke, siap. Bung Lubis. Oke, kemudian ada yang katanya menggunakan isim, ya, atau ilmu tertentu melalui hafalan-hafalan tertentu. Saya katakan ada, tetapi saya belum mengeceknya langsung juga ke yang bersangkutan ya. Ada. Bahkan di sini ada pelajaran-pelajaran khusus gitu untuk santri. Maksudnya ini bukan pondok yang apa ya, standar kurikulum ya. Pondok-pondok tradisional itu biasanya di hutan-hutan, di sini ada pendidikan seperti itu. Tetapi mereka bukan untuk pamer. Bukan untuk pamer. Misalnya kayak silat Kunto ya. Kunto yang main di dalam sarung itu, yang saling tusuk-tusuk kayak rincong kalau di sini, itu khusus untuk acara-acara tertentu di kalangan mereka sendiri. Jadi bukan untuk publish, untuk umum gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya teman nih, orang-orang yang ada di pondok tersebut misalnya, kita mau datang ke sana, kemudian di sana pas kebetulan lagi ada pertunjukan atau lagi ada acara tertentu, itu bisa kita saksikan. Nah,
Tapi kebanyakan sekarang yang kita lihat di pertunjukan di layar kaca, baik di sosial media ataupun di apa ya, di televisi, itu memang banyak sekali seperti itu. Misalnya The Bus digiling pakai apa itu? Bukan traktor ya, kompek. Kan ada itu, kompek jalan itu. Iya ada. Itu kalau saya perhatikan justru itu lantainya itu memang elastis, bisa masuk ke dalam. Ketika digiling, misalnya pakai busa nih. Ini saya kasih contoh nih, misalnya pakai ketika digiling, itu si aktornya langsung masuk ke dalam. Gitu. Iya. Jadi itu ada alatnya khusus, Bang. Iya. Ada alatnya khusus. Jadi triknya lebih. Di praktisi The Bus itu ada yang pakai energi, ada. Cuma rata-rata trik pakai energi itu hanya sekali 2 kali pasti ada. Yang asli beneran gitu loh. Cuma hanya dilakukan untuk berapa menit doang, Bang, gitu. Ada di sini yang pakai energi ada, tapi hanya berapa menit doang gitu. Jadi nggak bisa ditunjukkan lama-lama, nggak bisa. Kalau yang ditunjukkan lama-lama buat atraksi itu semua saya pakainya trik, teknik pokoknya. Ada alatnya khusus, ada cairan khusus yang kita pakai itu. Tapi saya tidak mau membocorkan di sini cairannya itu apa, saya nggak berani membocorkan gitu. Takutnya ntar para doboler itu ikut-ikutan gitu. Soalnya kita belinya gampang gitu, di toko material ada gitu loh. Toko material ada, di kedokteran itu ada juga gitu. Kalau udah kita tahu caranya gampang. Makanya sekarang kan banyak penipu-penipu yang jual jimat kebal, diputus ke apa tuh rambut nggak mempan, disiletin nggak mempan. Nah itu kalau ketemu saya gampang kayak begitu mah. Itu ada cairannya khusus yang di tangan kita ini, ada cairan khusus, Bang. Silat bisa tumpul sendiri tanpa kena apa-apa, saya pegang bisa tumpul sendiri. Itu teknik, bukan ilmu, teknik. Kalau orang yang nggak paham, di sini juga yang belum, terus, makanya orang kalau yang belum paham, makanya ketipu berjuta-juta. Kok disilat ke rambut nggak mempan, ke badan nggak mempan, cuma megang batu doang, Bang. Nah itu mah gampang kalau bagi saya. Kalau mau nipu-nipu pinteran saya. Kalau untuk nipu-nipu, cuma saya tujuannya nggak mau menipu, karena saya di sini itu ya, saya itu terus terang saya pemain The Bus ya, cuma atraksi untuk di panggung-panggung kalau ada event-event pencak silat lah, itu ada pertemuan lah, itu pakai atraksi The Bus gitu. Soalnya di sini itu pencak silat, Bang, kalau di sini saya itu fisik pokoknya satunya, nggak ada ilmu-ilmuan, nggak ada, paling pakainya hipnotis atau hipnosis itu doang. Pokoknya real semua lah, nggak ada klinik-klinik, nggak ada kodam-kodaman, nggak ada mantra-mantra lah. Niatnya ya bismillah aja lah. Kita tujuannya olahraga gitu doang. Cuma saya mengetahui teknik-tekniknya para doboler itu, saya tahu semua gitu. Pinteran saya kalau mau nipu-nipu gitu. Gitu, Bang TJ. Sebenarnya kita kan tertawa melihat pertunjukan ini. Kemudian kita masuk, misalnya saya nih, Bang, saya bertanya kepada mereka kayak di awal-awal gitu ya. Gus, itu settingan bukan nggak? Itu settingan nggak sih? Oh bukan. Masa? Oh antum nggak percaya? Anda munafik. Kan gitu. Jadi karena jawaban-jawaban seperti itulah yang membuat kita itu semakin tertantang untuk bertanya, untuk ingin tahu. Kemudian mereka meminta kita untuk membuktikan. Makanya kita cari tahu dan membuktikan, kan begitu. Apalagi apa yang kita bahas di sini sudah kita ketahui dari awal pertunjukannya apa. Misalnya gini, itu pelepah pisang nih. Pelepah pisang diambil golok tumpul atau pedang tumpul, dicincang. Itu kan putus. Betul. Dengan besi yang tipis, walaupun tidak tajam, dengan sedikit berat, dia akan mampu memutuskan pelepah pisang. Bahkan pelepah kelapa yang masih basah itu putus. Apalagi yang cuma timun ataupun semangka, itu pasti putus gitu. Nah, ketika mereka meminta kita untuk membuktikan, makanya kita buktikan. Nah, ketika kita buktikan, jangan
apa namanya, menendang periuk nasi saya, kan begitu bahasanya. Betul. Kemudian di sini ada juga Bang, namanya Rapai Dabuh ya. Artinya itu permainan debus tradisional Aceh, itu memainkan alat musik seperti tamborin, seperti rebana gitu. Di Aceh ada atraksi nusuk-nusuk diri, gorok-gorok diri dan segala macam. Itu ada beberapa trik yang saya lihat. Oke, normal. Udah. Nah, itu ada yang pertama, ujung rencongnya dilipat. Lipat kecil, kan nggak nampak. Nah, kemudian ketika pertunjukan dia memasukkan ke dalam mulut. Memang ada untuk tes ketajaman atau keruncingan itu dimasukkan ke mulut, tapi ini nggak dikeluarin. Kalau lagi disodok aja dia ngeluarin gitu kan, sepintas nggak terlihat, ujungnya udah dibengkokin. Kemudian ada yang ditahan pakai ketiak gitu. Ketika ditusuk ditahan pakai ketiak. Jadi tusukannya nggak los gitu ya, nggak langsung ke sana, ketahan. Kemudian ada yang memang benar-benar tidak menembus, itu nampak sekali. Itu pahanya misalnya ditusuk, itu pahanya sampai masuk ke dalam itu ujung rincongnya. Itu memang ditunjuk tajam. Itu menggunakan memang kekebalan itu. Iya, jadi menggunakan itu memang energi itu Bang. Iya, itu bukan untuk sebuah kesombongan, itu sebuah bentuk pertunjukan gitu ya, pertunjukan tadi budaya gitu. Jadi begitu Mas Joko. Jadi kalau dimanfaatkan pertunjukan seni ini sebagai ajang untuk mencari uang, kemudian misalnya gini, ada Gus yang sering panjenengan bahas nih, dia mau ngobati orang gitu ya. Itu saya nggak nangkep sampai sekarang. Dia mau ngobatin orang, tetapi kenapa harus ada belah semangka di atas perut? Hubungannya apa? Namanya Samsodon. Iya, kecuali gini, kecuali dia tuh sedang memberikan pengarahan kepada murid-muridnya yang mau belajar bela diri sama dia atau belajar ilmu kebal. Itu dipertontonkan hal seperti itu masih masuk gitu ya. Tapi kalau udah pasien di depan, apalagi ada anak-anak, ada atraksi gorok-menggorok di saat pengobatan, itu udah, aduh, parah sekali. Ya. Parah sekali menurut saya itu. Makanya ini di sini saya sangat memberikan apresiasi kepada apa yang Bang Joko lakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Selain itu Bang Joko membahas ini juga punya kapasitas. Artinya Bang Joko di sini sebagai seorang praktisi debus gitu. Sedikit banyaknya tentu tahu tentang trik-trik tersebut gitu. Dan di sini saya sangat menghargai sekali di mana seorang praktisi debus dengan rela dia membocorkan ini. Artinya ini kan masuk periuk nasinya Mas Joko nih. Ya kan? Artinya Mas Joko melakukan pertunjukan ini kan kadang-kadang untuk mempromosikan bela diri atau komunitas Mas Joko gitu ya, tentang bela diri tersebut. Kenapa rela dibongkar gitu. Nah, ini tidak semua orang bisa melakukan ini. Bahkan para Gus ini kalau ada yang nanya nih, Gus kok bisa gitu? Udah jangan banyak tanya. Nanti kalau banyak tanya, khodamnya ngamuk. Kan begitu. Kalau sakti bicara di pengikut-pengikutnya. Udah monggo lanjut. Kalau saya gini Bang, yang saya bongkar-bongkar ini sudah lama nggak saya pakai. Ada teknik-teknik yang baru saya memakai golok yang tajam beneran. Tapi saya pakai teknik ya. Tapi yang sudah dipakai oleh oknum-oknum Gus ini kan udah terlanjur jelek gitu kan. Udah terlanjur jelek. Jadi saya pakai teknik yang lain. Jadi saya makainya golok asli bener gitu loh. Golok tajam itu. Bahkan kalau golok tajam itu saya nggak tunjukkan cara mainnya, cara tekniknya saya nggak tunjukkan, hanya kepada orang-orang saya sendiri gitu loh. Iya, takut nanti dipraktekin sama orang ini dijadikan sebagai itu ya. Kalau saya tunjukkan ke publik yang pakai golok tajam beneran, ntar takutnya orang-orang lain tahu. Soalnya alatnya banyak yang
kita cari itu di toko-toko terdekat lah. Di toko material pun ada alatnya, toko cat itu ada alatnya khusus gitu. Kalau kita pakai golok tajam gitu. Kalau itu memang sangat luar biasa. Karena apa? Karena itu pakai golok tajam. Kalau orang yang nggak paham bener, itu dikira punya ilmu kebal beneran gitu. Padahal enggak, itu hanyalah teknik. Kalau itu nggak saya bongkar, yang saya bongkar cuma yang hanya empeng-empeng aja, yang sudah tampil-tampil di tempat si para dukun-dukun ustadz itu, makanya saya bongkarin. Nah, karena dulu di Tangerang itu ada pendidikan debus lewat ini bang, lewat online, zaman tahun 2008 itu. Itu pengikutnya banyak banget, nah mungkin dia dapatnya dari situ gitu. Tapi belum tahu tentang trik-trik yang lain belum, karena saya lihat di YouTube itu jarang yang dia pakai, yang di YouTube itu hanya mematahkan pohon pisang, mematahkan bambu, terus semangka, itu udah mayoritas, itu mau udah permainan saya zaman dulu gitu loh. Kalau yang saya mainin sekarang itu yang pakai golok tajam enggak saya publikasikan di YouTube cara bongkarnya gitu. Cuma saya katakan hanyalah inilah teknik, jangan mau dibodoh-bodohin kalau membeli jimat gitu aja. Karena ilmu kebal yang sebenarnya memang ada. Cuma membutuhkan waktu yang lama. Yang tahu itu guru sama murid gitu loh. Nggak bisa kita promosikan gitu. Itu rahasia gitu loh. Tapi kalau di luar sana kan dipraktekin, ditunjukin, di video. Nah itu mah bukan ilmu kebal, itu ilmu debus. Unjuk sulap itu lah gitu. Makanya dia dijual. Pura-pura memegang tasbih, megang jimat, ada kodamnya, ada jinnya. Padahal sih nggak ada, cuma ya action mereka aja, biar seakan-akan dianggap wah sakti gitu, sakti nih. Gitu. Padahal dia belajarnya juga di sini juga, kan lucu kan gitu. Rata-rata belajarnya juga di sini juga gitu, lucu gitu dia. Dijelek-jelekin tapi sempat belajar juga gitu loh. Nah, di situ Bang, makanya saya bongkar yang itu, saya bongkar karena di luar sana korbannya itu bukan 100-200 orang. Udah banyak. Ya, benar. Kalau saya posting di YouTube saya itu banyak itu yang ngirimin jimatnya, tekniknya pakai kelapa pisang Bang, pakai semangka Bang, tapi di rumah kok saya jebol juga. Nah, kalau itu mah ilmu-ilmu teknik semua. Belum saya tunjukin kalau golok yang asli pakai cairan, ya kamu tambah bingung. Nah, gitu Bang TJ. Nah, kalau Samsudin ya emang Samsudin memang kerjanya begitu, dagelan dari dulu. Mau dibilang apa? Kalau yang setting ilmu rawa rontek itu paham nggak, Mas Joko? Yang misalnya Pak, di sayat-sayat itu keluar darah di sini. Kalau saya punya pemikiran sesuatu tentang itu. Coba dijelaskan dulu sama Mas Joko. Itu gimana kok bisa keluar darah? Yang keluar darah bukan dagingnya, Bang, pesonya. Nah, cocok. Itu ada sesuatu di situ yang sudah dioleskan. Ketika digosok, dia akan mengeluarkan pewarna yang sudah diberikan pada golok tersebut. Benar nggak? Betul. Yang keluar darah itu di goloknya, bukan di dagingnya. Nah, kemudian hilang. Hilang. Nah, gitu. Betul. Berarti pokoknya kalau teknik debus itu saya banyak yang tahu. Pokoknya hampir semua tahu lah. Yang ditusuk tembus pun saya tahu. Yang tusuk tembus itu saya tahu. Apalagi yang digorok-gorok keluar darahnya, itu mah gampang semua Bang. Ada namanya praktisi debus pasti tahu lah. Iya, harus tahu hal yang seperti itu. Iya. Jadi ya ini sesuatu yang sudah sangat mengkhawatirkan juga ketika dimanfaatkan oleh dukun-dukun ustadz ya, ataupun kunstad. Ini bahaya sekali nih. Jadi sebenarnya pertunjukannya menarik, ya kan? Tetapi kalau sudah berbicara bumbu-bumbu agama mengalihkan ke situ, itu sudah tidak sedap lagi. Kenapa sudah tidak sedap? Karena misalnya nih, oh Anda tidak percaya dengan firman Allah, oh Anda tidak percaya dengan ayat Al-Quran, seolah-olah ayat Al-Quran cuma sebatas itu saja. Gitu. Apa sih hebatnya kalau begitu? Gitu ya.
Iya. Nah, kalau teknik kebal tembak gimana tuh? Misalnya pakai senapan airsoft gun atau apa tuh? Gimana tuh? Kalau itu sebenarnya saya nggak berani bahas. Sebenarnya saya juga tahu tekniknya, cuma saya nggak berani bahas di sini karena praktisi Hmm. debus di luar sana masih pakai banyak di situ. Sebenarnya teknik Hmm. juga gitu. Tahu-tahu Hmm. tembak duer, pelurunya tahu-tahu dari mulut gitu kan. Hmm. Nah, terus depan kacanya pecah, tahu-tahu tembus pelurunya, tahu-tahu pelurunya udah di mulut atau di hidung. Itu semua Hmm. permainan saya. Cuma saya nggak berani membongkar di sini karena di luar Ya. sana kawan saya masih banyak memakai cara itu gitu. Oh ya. Itu artinya kode etik ya, kode etik pertunjukan. Betul, ya Sama betul. praktisi. Ah. Iya, soalnya praktisi debus itu ada grupnya sendiri, Bang. Walaupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada perkumpulannya sendiri. Sebelum saya bongkar, saya sudah koordinasi sama kawan-kawan juga. Bila mana sudah dipermainkan seorang dukun ustadz, bongkar aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Hmm. belum dipakai sama dukun ustadz, jangan dibongkar. Udah gitu doang. Hmm. Tapi sudah ada dukun yang pakai itu. Banyak, Bang, banyak. Banyak. Hampir setiap hari itu saya dikirimi link yang tebal-tebal itu sampai numpuk saya. Kalau Sama kalau para penonton-penonton itu. kalau saya teknik menembak tahan tembak dengan peluru kaliber besar pun saya tahu triknya. Itu lebih gampang sebenarnya. Misalnya Gampang, betul. ditembak pakai M16 atau AK-47 itu sangat gampang membuatnya karena ada kemasan peluru-peluru hampa ya. Jadi kalau ditembakkan tidak bunyi, tidak keluar api di ujungnya tapi tidak keluar proyektilnya. Ya tiba-tiba proyektilnya sudah di mulut kita dalam kondisi sudah reot gitu ya. Nah, itu lebih gampang lagi buatnya sebenarnya. Nah, Iya. tapi kalau ada orang yang kebal, sekalipun dia kebal, kalau dengan kaliber besar, biasanya tulangnya patah kalau kena. Misalnya nih kena di sini Jebol. tulangnya, itu Iya, patah. jebol. Walaupun dia tumpul, misalnya tumpul, tapi patah, kayak kena benda tumpul gitu. Nah, ya, Orang apalagi. ilmu kebal yang asli itu memang ada, tapi pas kadang kepepet, Bang, itu bisa terbukti. Kalau kita kepepet mau dibunuh orang gitu ya, itu tanpa kita sadari itu akan keluar sendiri ada. Tapi tidak bisa dipraktekkan atau dibuktikan, nggak bisa. Itu bisa keluar di saat kita kepepet, ada begitu. Ya. Makanya yang pamer-pamer ilmu pakai trik-trik kayak begitu rata-rata 90%,9 itu teknik debus Ini ada rata-rata. akun bodong TIJ lagi teman-teman ya. Nah ini dia. Ya, Lanjut mas, lanjut mas. oke. Sampai mana tadi? Lanjut aja. Nah, oke. Ya namanya teknik-teknik itu memang banyak. Kadang-kadang di luar sana itu mengatasnamakan dia itu adalah ilmu al-hikmah atau ilmu al-Quran katanya. Solawat katanya. Solawat buat ngekek-ngekek kepala, katanya tekbal. Memakai cincin, tekbal. Tesnya ya itu doang tesnya. Semangka, melon, terus daun papahnya pisang, nanas. Nah itu kan semuanya adalah teknik-teknik debus zaman duluan. Belum tahu teknik debus yang sekarang. Kalau tahu teknik yang sekarang tambah gila lagi dia. Makanya teknik-teknik yang sekarang praktisi debus Rawerontek tidak mau unjuk gigi lagi untuk promosi atau mencari kawan gitu, nggak ada sekarang. Karena rahasia banget sekarang itu. Karena kalau jebol tahu triknya, yaitu dukun ustaz itu praktek terus mengatasnamakan dia tuh ilmu, ada jinnya, ada kodamnya katanya. Ini kodamnya Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Itu tambah gila itu. Ada yang begitu. Aduh, ini Ustadz dukun apa Ustadz ini kata saya. Pakai sorban, pakai Al-Fatihah, masih percaya kodam Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Syekh Abdul Qadir Jailani udah mati gitu ya. Sampai nyembah-nyembah ke kuburan, minta mohon maaf, doain ke kuburan siapa nggak tahu dia di sembah-sembah.
Ya. Kostumnya Tahu-taunya bukan orang di dalam kuburan tersebut. nah, iya, tahu-taunya kuburan apa nggak tahu, di situ hanya petilasan atau kuburan kaki gajah, kita kan nggak tahu. Cocok Itu nih, kan cocok. mitos. Itu mitos-mitos semua di situ. Pernah ada Ya. kuburan di sini dijadikan sebagai tempat untuk membuat nazar. Begitu kita cek, ternyata di dalamnya adalah gajah, bukan orang. Nah, iya, itu kan orang bisnis nyari duit, dia itu malas kerja, makanya dirinya dibungkus dengan agama, pakai sholawat, pakai al-fatihah, ntar tahu-tahu gelarnya Gus, Ustadz, Kiai, tapi itu oknum semua itu, orang males sebenarnya itu, orang malas kerja. Ya. Soalnya yang saya tahu tuh, yang asli Ustadz beneran tuh nggak kayak begitu, yang asli Gus beneran juga nggak kayak begitu. Orang saya banyak kok, teman saya praktisi Debus Rawe Rontek banyak yang dari Kiai, dari Gus, dari Ustadz banyak kok. Nggak ada dia yang begitu itu, nggak ada. Yang main jual-jual jimat itu nggak ada. Apa dikira saya tuh ngoceh begini, saya nggak tahu jalurnya itu. Waduh. Perkumpulan saya juga luas kan gitu. Iya. Memang orang itu gini bang, di luar sana itu melihat casing bang, karena casing saya itu orangnya kan hanya pakai kaos, rambutnya gerembang-gerembang kayak preman, nah, sedangkan di luar sana pakai kostum ulama, gus dan kiai, tapi oknum semua. Nah, mayoritas masyarakat itu termancingnya di situ. Sedangkan dia tutur katanya lembut, sopan santunnya, kejadukannya lembut. Dia untuk memancing ya pasien-pasien itu supaya percaya bahwa kita itu orang sakti, padahal penipu. Tipu muslihat namanya itu bang. Iya, itu di depan kamera doang dia pura-pura baik, sok alim, sok gaya, kan udah ada lagunya itu, sok alim itu, sok imam. Pakai sarungan, tapi sholat aja kagak, ngaji nggak bisa bang, orang-orang begitu. Ya udah ketahuan di bulan puasa kemarin kan baca ayat salah. Oh, dia tuh sopan santunnya cuma di depan kamera doang biar dilihat orang banyak. Apalagi narik keris dari kepala, cuek, keluar keris, Samsudin. Samsudin, pakai gelang karet ya. Iya, pakai karet gini. Itu saya tahu dari orang-orangnya. Itu dimasukkan keris di sini, dijepit pakai karet. Itu kan pakai baju lengan panjang tuh. Kemudian disentak ini. Iya betul itu pakai itu dia, pakai karet itu. Itu mah dobel-dobelan itu. Itu kalau orang yang nggak paham dikira punya ilmu beneran. Yang namanya gaib itu ya gaib. Gaib itu tidak terlihat, apalagi gaib di tempat yang di botol, tambah gila lagi dong. Aduh. Ada jin dimasukin ke botol itu orang-orang PA itu mah bukan jin air kentut itu. Iya. Namanya juga ilmu kebatinan, artinya sifatnya batin, Batin betul. Ya, kalau berbicara apa yang mereka pertonton bukan ilmu kebatinan lagi, itu ilmu penipuan. Sebenarnya ilmu debus tapi dikemas dengan supranatural atau mengandung mistis, mengandung gaib, mengandung kodam gitu. Makanya Padepokan Kembang Nusantara yang di Bekasi, pesulap merah, yang timnya pesulap merah itu membongkar pembodohan publik bang itu. Ya. Nah itu bagus juga itu. Kawan-kawan juga bisa melihat itu. Dukung dengan mereka. Dengan pesulap merah kita saya juga udah buat rencana untuk bisa streaming yard dengan beliau, cuman dalam minggu ini beliau sibuk katanya. Nanti kita atur gitu ya. Kemudian menarik ini ketika berbicara jin botol. Mungkin terinspirasi dari film Aladdin gitu ya. Ya mereka itu sering nonton film setan-setan, film hantu-hantu, makanya dia prakteknya di situ. Yang namanya ilmu batin ya batin di hati gitu, bukan di mata gitu. Batin itu kan di hati ya bang. Batin gitu, bukan di mata kita nonton. Kalau mata kita nonton lihat itu bukan batin, itu nyata gitu loh. Sebenarnya kita salah dengar bang. Maksud mereka bukan batin tapi batil. Makanya kadang-kadang ada orang spiritual oknum itu ya, itu membuka mata batin, nah itu tambah koclok lagi itu. Iya tambah koclok lagi.
Padahal yang namanya mata batin itu di mana dia belum paham. No, di sini pendidikannya ada, di daerah Gunung Lawu juga ada, spiritual Indonesia juga ada. Jadi kalau orang-orang itu nonton, kadang-kadang ketawa bang. Teman-teman saya itu kalau nonton ketawa dia. Kok ntar kamu disantet loh? Lah santet bagiku hanyalah ketombe kok. Yang saya kena masin saben colek aja hilang. Manusia takut santet ya. Santet itu hanya ketombe bagiku. Ya monggo. Ya, kalau berbicara santet di Indonesia ini, wow, luar biasa sekali ya. Padahal kebanyakan kita pemeluk Islam, kemudian kita yang meyakini bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita kecuali atas izin Allah, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa kita ini diciptakan sebagai pemimpin. Setiap dari kita adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya memimpin diri kita sendiri. Artinya seorang manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sebagai khalifah. Nah, sekarang kita khalifah nih, kita pemimpin nih. Nah, kita takut, apa aja takut. Sama demit takut, padahal belum pernah lihat. Seumur-umur belum pernah lihat, tapi takut. Kemudian sama pocong lagi nih, takut banget. Bahkan rela pulang dengan menempuh jalan yang jauh daripada jalan yang dekat, jalan yang pintas. Hanya karena di situ ada kuburan. Kan parah itu dobolnya, teman-teman. Parah sekali tuh. Padahal makhluk-makhluk itu takut sama kita. Karena kita khalifah, kita pemimpin. Jin, setan, iblis takut sama kita. Tapi malah kita memuji mereka. Kita datang suatu tempat, bawa cemilan buat mereka, apa misalnya, bawa kemenyan, bawa apa. Kemudian kita minta sama mereka. Mereka pasti menganggap, ini tolol nih, ini dobol nih. Kerjain lah. Makanya orang-orang seperti itu dikerjain sama makhluk itu. Misal datang suatu tempat, langsung kayak, kita boleh menghormati tempat. Saya menghormati tempat, Bang. Kemanapun, misalnya ke rimba, itu mau kencing pun saya nggak sembarangan. Artinya bukan menakuti mereka, tetapi menghormati sesama makhluk. Seperti halnya kita tidak boleh kencing ke dalam lubang. Kalau ada lubang di tanah itu jangan sembarangan kencing, kan kasihan ada binatang di dalamnya. Begitu juga saya dalam menanggapi makhluk-makhluk halus seperti ini. Mungkin mereka lagi makan, kita datang, kita langsung di situ buang air, kan nggak seru tuh. Jadi kita minimal gini, kasih kode. Nah, kalau mau kencing kan begitu. Orang tua kita di sini mengajarkan kita itu kalau mau kencing, gitu. Sebenarnya yang di luar sana itu banyak yang kena tipu daya, Bang, sebenarnya. Kadang-kadang orang kok ini punya kodam Syekh Abdul Qadir Jailani, di sana punya juga, di sini punya juga. Masa di mana-mana orang punya? Ternyata itu adalah permainan. Itu permainan jin yang bisa menyerupai bangsa Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga, Bang. Ternyata begitu. Itu permainan setan, permainan jin itu, Bang. Ya. Itu banyak yang dipakai seorang oknum Gus itu rata-rata pakainya begitu. Masih percaya kodam, masih percaya pusaka. Nah, pusaka itu kan peninggalan nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan. Kenapa dikaitkan dengan jin? Itu kan sudah melenceng itu. Gitu, Bang Desi. Ya, kalau di Aceh, di sini yang jelas sakti ini Kodam Iskandar Muda. Ini jelas sakti ini. Itu pemimpinnya namanya Pangdam. Makanya di luar sana sudah mikirin bom, mikirin pesawat tempur. Di Indonesia loh masih mikir jin jun. Di bom sekali mati. Ya, di Rusia itu orang-orang sana udah mikir gimana caranya bisa hidup di bulan, ya kan? Kemudian di Amerika orang berpikir bagaimana bisa bertahan hidup di bulan, kemudian menciptakan sesuatu di sana, gitu ya. Sesuatu yang seperti bangunan-bangunan misalnya di bulan, itu orang Amerika. Kalau orang Indonesia
Saking terlalu maju, masih mikir dari bulan ke bulan mau makan apa. Saking majunya. Ya kalau yang di daerah Jawa itu ya gitu, yang ditipu orang Muslim, yang menipu orang Muslim, kadang-kadang bingung. Tapi kalau dibilang settingan katanya kamu nggak percaya gaib katanya. Loh, gaib itu yang mana dulu? Kalau saya percaya gaib, Allah juga gaib, malaikat juga gaib. Tapi kalau yang kau praktekkan yang di luar sana pakai trik-trik itu bukan gaib, itu ilmu dagelan kata saya gitu. Dagelan semua itu bang yang di luar-luar ini. Makanya orang-orang pada kena tipu semua. Duitnya habis, ilmu nggak dapat, dikasih mantra yang beribu-ribu, dibaca jam 8 malam sampai subuh. Pagi ngantuk, malas kerja ya. Oh ya bang, itu pengobatan gaib si Samsudin yang pakai media kelapa kok udah nggak ada lagi bang? Oh hilang itu, udah ditelan bumi, takut dia. Takutnya Joko Arek nyinyir lagi katanya itu. Nyinyir lagi gitu. Karena anak buahnya ada yang sini Ketahuan 7 orang lubangnya. itu. Iya. Anak buahnya ada yang kesini 7 orang, ya main-main lah. Kalau main monggo silahkan. Pengen tahu tekniknya kayak apa bang, saya tunjukin tekniknya. Ilmu-ilmu kebal saya tunjukin di depan dia. Terus kepengen praktek hipnotis segala ya mak saya tunjukin gitu, asal kamu mau gitu. Akhirnya ketawa sendiri dia. Pulang yang ngikik sendiri. Iya. Tapi ini di pengobatan Samsudin udah nggak boleh bawa kamera lagi ya ke dalam ya? Ya infonya begitu, info orang-orang sana masuk ke dalam itu nggak boleh megang kamera, takutan direkam sama pasiennya. Yang boleh ngerekam adalah kameramen. Ya, takut ketahuan double lagi gitu ya. Nah, takut ketahuan double lagi, makanya dia pengobatannya dari kamar dia sekarang. Tahu saya dengar-dengar dia lagi ngurus izin ke kementerian katanya. Lah orang saya tuh banyak kok temen yang di kementerian di sana banyak di Jawa Timur. Saya emang nggak usah datang. Ya tanya-tanya doang aja kalau saya kan gitu. Ya. Ya orang kementerian juga banyak yang paham tentang praktisi debus juga banyak kok, yang bergabung juga ada gitu. Makanya orang-orang itu lucu gitu. Nuduh saya katanya, Joko Arek itu nggak tahu ilmu al-hikmah, taunya ilmu sulap, ilmu hipnotis dibilang ilmu setan. Lah kan koclok dia. Ya, ilmu psikis, ilmu pikiran dibilang ilmu setan. Aduh, kacau, kacau. Ya, itulah yang disebut dengan doboler. Doboler itu berpikir dengan menggunakan peler, bukan dengan menggunakan akal. Makanya orang-orang begitu sudah termasuk apa itu dia yakin banget, percaya banget, sudah kena sugesti sendiri, akhirnya dibilangin apapun ya nggak percaya. Taunya ntar kalau percayanya kalau duitnya sudah habis, baru dia nyesel. Soalnya banyak yang terbukti begitu. Ternyata belakang-belakang telepon saya, oh iya bener Bang Joko Arek, apa yang kau sampaikan ternyata bener semua. Gelang apa yang saya pakai, tasbihnya nggak mempan, jebol semua, duit saya habis, alah. Dari dulu dibilang nggak percaya. Ya habis-habisin aja. Kalau duit kamu masih banyak. Kalau saya kan udah kasih lampu merah, kuning, dan hijau. Kalau percaya, kalau nggak percaya ya monggo. Kalau duit kamu masih banyak ya habis-habisin. Paling tak taunya mati ntar lama-lama. Stroke. Ya, contoh Bang Joko. Ada botol kosong. Tiba-tiba dukunnya acting gini. Nah, ketangkap. Tuh, Yul. Yang nangkap nggak bisa lihat, yang nyuruh nangkap juga nggak bisa lihat. Tapi yang sialnya yang nyuruh nangkap bayar, nggak gratis. Iya. Kemudian gini, ada yang menggambarkan. Nah, ada yang melukiskan penangkapan itu. Misalnya wujud apa misalnya, wujud siluman ular. Tutup mata dulu. Nah, tutup mata dulu begini. Kemudian pakai kuas, pakai kanvas, gambar. Nah, kemudian buat pernyataan. Coba difoto. Pap, difoto.
Ada nih nampak nih penampakan ini. Saya mengatakannya gini, Bang, itu nggak nampak makhluk astral itu di kamera. Yang menciptakan kamera, penemu kamera aja, belum pernah mengakui bahwa kamera buatan mereka itu mampu menangkap hal-hal yang demikian. Kok kita malah ribut? Oh, enggak, kamu nggak tahu bahwa kamera saya punya mata batin. Kan lain lagi, kamera punya mata batin. Diginikan dulu kameranya. Kalau seandainya jin, setan, iblis bisa ketangkap kamera, itu Gus yang satu itu tukang lukis hantu, nggak perlu dia capek-capek lukis, tinggal bawa kamera aja dengan lensa yang besar, dibaca-bacain dulu jampinya buat kamera, cepret, ngapain capek-capek lukis, ya kan? Iya. Itu hanya permainan pikiran, Bang. Ya pikiran dia menangkap apa di situ ya dari pikiran dia sendiri gitu. Nah, benar, itu namanya imajinasi. Seorang pelukis itu kalau yang sudah handal memainkan kuas, dia menutup mata pun bisa melukis apapun yang sesuai dengan imajinasi dia. Apa yang ada di otak dia transfer, dia tuangkan ke dalam kanvas. Jadi permainannya seperti itu, kawan-kawan, ya. Betul. Karena di spiritual Indonesia juga ada pendidikan kayak begitu ada. Itu hanya kita harus bisa melukis. Setelah bisa melukis, di pikiran kita itu membayangin apa ya, disitulah kita lukis gitu doang. Bukannya mata dia ngelihat setan hantu enggak gitu. Iya, imajinasi apa yang ada di pikiran dia. Makanya sebenarnya apalagi untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral seperti ini harus punya pendidikan yang khusus. Maksudnya kita harus punya iman yang kuat dulu. Kalau kita belum punya yang kuat, asal-asalan, bisikan-bisikan dari hati kita anggap itu bisikan dari gaib. Maksudnya bisikan dari makhluk-makhluk tersebut. Padahal itu cuma firasat. Ketika kita merenung, duduk nyepi sendiri kan, kemudian seolah-olah seperti ada yang membisikkan di hati. Nah, itu belum tentu bisikan-bisikan dari itu. Itu kadang dari pikiran, kita anggap dari hati. Imajinasi kita, khayalan kita. Saya baru dapat wangsit, nggak pakai telur, nggak enak. Itu permainan psikis semua, Bang. Itu permainan pikiran semua. Itu di hipnoterapi, hipnotis ada pendidikan yang kayak begitu ada. Itu bukannya kita bisa mendengar jin atau apa enggak. Ya tergantung pikiran kita itu apa, di bayangan kita itu apa gitu. Ibaratnya, oh kok saya kayak dengar ada yang nyuruh ngambil pusaka ya, itu dari pikiran kita sendiri, bukan bisikan dari bangsa jin, bukan. Karena orang-orang itu kadang-kadang mengaitkan bahwa itu adalah jin, ada kodam. Nah, itu yang perlu kita luruskan gitu. Kadang apa-apa dikit sakit, perutnya besar santet, kepalanya pusing santet, gatel-gatel santet. Lantar lama-lama orang Panuang aja bisa kena santet lama-lama. Ya, suka sama bini orang pelet katanya. Lagi suka sama perempuan lain. Tapi kalau lagi wik-wik sama tamunya nggak palsu dia. Kenapa, Bang? Iya, kalau ngobatin orang palsu, tapi kalau wik-wik sama tamunya nggak palsu, asli. Itu nyata, itu ada gitu. Pengobatan palsu, pakai trik, grebek dukun santet pakai trik palsu, gusnya palsu. Tapi kalau pasiennya cantik di wiwik nggak palsu, asli. Itu ada yang begitu, asli itu. Itu asli tuyul, kepala botak, kemudian pakai celana dalam, itulah tuyul. Kata saya kurang ajar nih orang, kata saya. Ngobatin orang pakai trik, grebek dukun santet pakai trik, gusnya palsu pakai trik juga, tapi lagi wik-wik sama tamunya nggak palsu, asli, nyata itu. Ya, itu nggak pakai trik. Nggak, hanya nyata. Makanya dukun itu kalau nggak nipu ya cabul, rata-rata begitu. Ya, benar. Dari dulu udah saya bahas, kalau perdukunan itu kalau nggak nipu ya cabul. Dukun yang real ya dukun bayar, dukun pijet. Nah itu ya dukun yang real yang kelihatan mata. Apa ngobatan orang sakit kok dipindahin ke kelapa. Yang sakit kok bisa berwujud paku.
Rumah sakit nggak laku lah kalau ada begitu. Mending rumah sakit aja suruh tutup kalau memang manusia bisa memindahkan penyakit ke telur atau ke kelapa. Kan gitu, Bang. Ya, benar. Iya. Mana ada pengobatan klinik bisa diizinkan ke kementerian? Nggak bisa. Kementerian itu bisa mengizinkan pengobatan yang real itu ya terapi. Kalau nggak terapi, ya pengobatan bekam. Kalau nggak bekam ya herbal. Nah itu yang sudah nyata gitu, yang udah diakui dunia gitu loh. Ya. Bukan pengobatan klinik. Makanya nanti Mas Joko, kalau saya jadi naik di 2024 sebagai RI 1, mohon dukungannya dan kita akan menertibkan itu semua. Dunia perdukunan itu merupakan salah satu target untuk kita hentikan ya di Indonesia. Kita harus memulai Indonesia dengan Indonesia yang jujur, bebas dari kebodohan, bebas dari pembodohan dalam bentuk apapun, baik dari sisi agama, budaya maupun sosial, ya. Jadi seperti itu, Mas Joko. Siap. Sekarang itu banyak banget, meresahkan nih, sangat meresahkan. Wah, itu meresahkan banget itu. Meresahkan banget itu. Sekarang orang perutnya buncit aja, kanker aja dibilang santet kok. Orang kanker aja dibilang santet sekarang. Pokoknya apa aja kalau udah masuk ke nggone Blitar udah vonisnya santet udah. Dari dulu saya kepengen pembuktian nggak ada yang nggak berani-berani, nggak mau-mau. Padahal rumahnya kan deket sama saya. Paling perjalanan 2 jam kalau ingin pembuktian. Jadi omongan saya itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya ngomong-ngomong doang atau hanya gambleh-gambleh doang, enggak. Saya itu bisa dibuktikan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau Gus Samsudin ya udah berubah lah, nggak kayak dulu gitu. Saya juga suka lihat dia sekarang. Jadi praktek-praktek yang aneh-aneh sudah dibuang-buangin dari pikiran dia. Nah, mungkin dia sudah capek kali dia dengerin suara saya, udah capek kali. Ya kalau mau pakai trik-trik lagi ya gua tungguin trik yang model kayak apa, kamu mikir seminggu aja, kamu upload besok langsung saya praktekin gitu. Ya, uang udah cukup, apalagi buat kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya begitu, itu nggak usah pakai aneh-aneh. Dari YouTube aja udah cukup, buat beli rokok, buat bayar tenaganya juga udah cukup. Nggak usah aneh-aneh lah. Ngapain aneh-aneh? Percuma gitu. Ntar kalau aneh-aneh, ujung-ujungnya kamu banyak duit, nikah lagi dia ntar ujung-ujungnya gitu. Ya kalau nikah sih nggak apa-apa. Kalau saya sendiri ini Bang, kalau masalah orang nikah itu nggak apa-apa. Laki-laki itu boleh nikah sampai 4. Yang penting ada izin dari istrinya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyabul itu yang kita, wah. Ya orang kalau kalau orang tukang kawin rata-rata kan lagi megang duit Bang, orang banyak duit. Kalau nggak banyak duit gimana dia mau tukang kawin kan gitu. Ya kalau tukang kawin, tapi kalau poligami beda Bang. Iya. Nah, saya nggak punya duit aja suka kalau poligami, gitu. Kalau dia mah bukan poligami, tukang kawin. Ya iyalah, saya berani ngomong tukang kawin. Ntar saya tunjukin orang-orangnya yang sudah aneh-aneh sama dia, cewek-ceweknya itu numpuk di saya tuh. itu yang dimaksud tukang kawin nggak dinikahi atau gimana? Ya enggak lah, ya enggak lah. Dikawinin aja gitu. Iya, dikikik doang udah, transfer energi katanya. Kan kocok. Oh, iya. Ya, seperti mantra dia itu, untuk membangkitkan aura rembulan, maka harus masukkan tuyul di situ dulu. Nah, kan kocok gitu. Aduh, kacau. Aduh. Giliran kita agak mengkritik pedas sedikit, bawa-bawa Habib di situ, bawa ulama ke situ. Memang ya, lebih licin daripada belum. Habib juga tahu, dia datang di situ kan bukannya untuk membongkar, untuk ngomongin tentang praktek perdukunan. Dia di situ hanya ceramah, hanya sholawat, beda. Cuma tujuan dia untuk bertameng gitu loh. Tujuan dia. Coba kalau Habibnya ditanya di situ untuk mempertanyakan tentang pengobatannya, apa nggak malu kan gitu? Ya.
Iya, Ya rata-rata kan? dukun seperti itu, Bang. Dukun yang Nah, berkedok agama. Sekarang kan semua berkedok agama. Di sini Islam kita berbicara ya. Eh, mm-mm. ada yang mengundang Habib seolah-olah Habib itu mendukung kegiatan dia. Padahal eh, Habib itu nggak tahu. Dia cuma diundang sebagai pengisi acara tertentu. Kemudian mereka memanfaatkan momen untuk berfoto. Dan itu dijadikan sebagai pegangan. Misalnya Nah, nih, ya betul. kayak Samsudin tuh ada oknum aparat datang ke situ kemudian dikontenin gitu ya kontenin seolah mereka mendukung kegiatan mereka ini ya bisa jadi mendukung karena tidak tahu double mereka. Iya. Ya buat tameng bang dia, buat tameng. Kalau saya udah tahu semua kedok-kedok ya Iya. orang-orang begitu tahu semua. Makanya saya dihujat di komentar mau bodoh amat, mau hanya tulisan doang, bukan aslinya. Saya saya nggak anggap orang begitu. Hanya Ya dihujat saya lewat komentar aja juga, aduh, ngapain hanya tulisan aja. ya kalau orang-orang seperti itu tahu sendirilah bang jangankan di Nah, komentar mereka misalnya nih kritik saya membuat di video dan kita udah tahu kenapa mereka mengkritik kita tiba-tiba gitu kan. Kemudian giliran kita balas baperan sampai nangis. Itu udah enggak. kadang-kadang orang-orang begitu ada Karena tujuan dua bang. Tujuannya ada khusus. Satu, setelah membahas abang kok penonton saya banyak, jadi ketagihan gitu. Itu aja. Dua itu dia tuh ya hanya mengejar penonton. ada yang diupahin oleh dobol-dobol ini. Misalnya nih Hmm, mereka kan lagi branding nih, lagi pencitraan. Mereka nggak bisa menanggapi apa yang kita bahas untuk mereka. Jadi mereka ngirim hmm, orang. Jadi orang-orang itu dikasih uang, kemudian dijanjikan subscriber, dijanjikan viewer dan hmm, segala macam. Itu jelas ada bang, hmm. ada. Iya, banyak orang yang nawarin saya juga banyak. Kemarin juga kedatangan tamu bambu petuk aja saya dihujat banyak orang di WA. Aduh, Mas Gimana Joko pandangan apa abang? itu? Bambu petuk itu nggak ada bang. Ada cuma sedunia cuma satu. Apa? Ya petuk kalau kamu datang ke tempat rumpun bambu pasti ketemu bambu. Kepetuk sama bambu gitu Oh, aja. mantap. Saya yakin itu asli 100%. Petuk bambu, apalagi kalau kalau Iya, kalau bambu dipetuk, pasti bunyi petuk 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 gitu ya. iya. Kalau bambu petuk Anda datang aja ke rumpun bambu pasti petuk. Itu aja. Karena Ya, sanepan orang Jawa itu ngeri-ngeri bang dulu itu. Cuma orang itu nggak paham gitu. Nyari-nyari bambu petuk ya, sampai mati pun sampai kiamat juga nggak bakal ketemu. ya. Kecuali pakai kodam ini, kodam lem setan. Kalau mau punya bambu petuk saya bikinin sehari bisa dapat 5 saya bikin kayak real kayak asli. Tapi kalau dibelah ya ketahuan. Oh. Jadi nggak Itu sempat kan collab nih sama master bambu dobol. Mas bambu petuk enggak. Ngopi doang sih. Main ke sini ngopi doang. Oh gitu ya. Itu kan temannya Samsudin. Iya itu. Kalau saya itu mau bertamu siapa aja saya monggo. Mau orang yang saya hujat monggo, sini ngopi-ngopi bareng. Kalau apa yang Anda tanyakan saya kasih jawabannya kan gitu kan. Saya itu orangnya Kalau simple kok, enak kok. kalau yang ngajak serang TIJ ada nggak? Enggak ada yang berani. Ada dulu 2 orang telepon saya, Ah, itu dari Palembang atau dari Lampung itu. Ada, cuma saya tuh orangnya nggak mau aneh-aneh. Emang tujuan saya itu untuk membongkar, nggak usah ngajak saya aneh-aneh gitu doang udah. Tapi sampai sekarang nggak ini lagi, nggak ngabarin lagi. ya karena pihak yang sering narik-narik orang untuk nyerang saya itu panjenengan jarang sekali ngebahas gitu. Karena yang Mm -mm. yang yang jadi langganan panjenengan kan satu orang itu, si Bewok. Iya. Saya sebenarnya tahu semua permainan orang-orang itu tahu semua. Cuma saya tuh kalau hanya politik-politik apa itu YouTube itu saya nggak peduli. Saya itu tujuannya untuk membongkar pembodohan publik yang mengatasnamakan mistis. Itu doang saya.
Iya. Iya. Kalau Begitu juga kalau dengan mau saya, Bang. Saya kalau mau begitu dari awal-awal itu yang nawarin duit juga udah 2 orang saya. Kalau mau saya. mm-mm. Iya, apalagi kalau kita cuman mengedepankan uang, subscriber dan juga viewer, lebih enak kita ngedobol. Bener nggak? Ya benar. Saya kalau ngedouble yang ikut-ikutan gabung sama orang-orang itu, saya triknya banyak pinteran saya malah. Iya. Eh? Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu trik dobol, gimana kita mau membobol pendobolan mereka? Gimana Nah, kita gitu mau loh. membongkar? Makanya kadang-kadang di luar sana itu dikira itu kita ngoceh doang. Kalau orang itu hanya ngoceh doang, nggak tahu apa. Jangan salah, saya juga ikut pendidikan juga tentang kayak begitu. Cuma saya bukan untuk dobol-dobolan gitu. Iya. Gitu bang. Iya. Tapi anehnya gini bang, orang sudah jelek-jelekin saya, sudah hina-hina saya, teleponnya dia pakai nomor lain, mas. Kalau belajar hipnotis gimana? Kan lucu. Kan lucu. Ada yang Tapi datang ke jenengan tahu. Padepokan, tahu lah suaranya orang kan setiap orang telepon saya rekam. Kok suaranya sama nih, wah ini Sontoloyo. Ya Ada seperti orang itulah yang mereka. ada orang yang datang ke Padepokan Pusat di tempat saya, nyampe ngerayu-ngerayu di pusat supaya ini Joko Arek suruh berhenti. Nah, ada juga. Ada ya. Pokoknya Iya. orang itu aduh aneh-aneh pokoknya anu jalurnya itu dia kepengen ngajak si A si B, ngerekrut si A si B itu modusnya banyak-banyak. Ya. Ya karena Ada. gini Mas, teman-teman di belakang layar kan banyak yang tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar, lobby-lobby mereka, kemudian pendekatan yang mereka bangun, bahkan ada yang mencoba untuk menjilat kita, mencoba untuk membahas-bahas bahwa kita adalah teman, kita adalah saudara, kita sudah kepepet, itu banyak, ya kan? Kemudian ada banyak sekali yang saya dapat itu yang nggak mungkin kita publikkan, ya kan? Kemudian apalagi kayak beberapa corong-corong mereka yang mereka suruh untuk ya mengalihkan perhatian kita ya. Kalau saya ladeni semua, saya nggak mau jadi orang sombong, Mas Joko. Kalau misalnya ada yang yang saya tahu nih, tahu persis bahwa mereka adalah suruhan, bahwa mereka adalah orang-orang bayaran untuk menghantam saya, ya udah saya mainkan gitu. Istilahnya ya daripada nggak ada konten ya kan, udah mainkan gitu. Sekalian kalau kita mainkan boneka-boneka kiriman mereka itu akan menyentuh majikannya juga gitu. Kalau saya mah kayak begitu mah mainan saya kalau saya mau. Tapi saya orangnya itu kan nggak pamer-pamer aneh. Tapi kalau mau coba ya monggo. Karena kalau saya kan begitu. Iya. Sebenarnya tuh saya tuh simpel orangnya bang. Saya itu hanya jangan kau lakukan lagi tentang trik-trik atau membohong-bohongin orang sakit. Itu doang udah. Masa orang sakit aja kamu bohong-bohongin pengobatan sulap, akhirnya sembuh kagak mati ya. Nah di situ kan kasihan sama orang. Orang sedangkan nyari duit aja sampai ngutang-ngutang loh buat bayar begitu. Nah disitulah hati saya tersentuh itu di situ. Nah sebenarnya simpel sama saya itu. Jangan lo lakukan teknik-teknik yang palsu lah. Kalau memang mau pengobatan yang real aja. Soalnya kasihan itu orang sakit loh. Orang sakit orang nggak punya ditipu. Gimana sih kan gitu? Otaknya gimana gitu loh. Gitu Bang TJ. Ini ngomong-ngomong sudah ada 1 jam belum Bang? Kita sudah 1 jam 4 menit. Gimana kita sudahi? Kalau udah 1 jam kita sudahi aja. Soalnya saya mau ini pencak-pencak dulu ini yang mau latihan dulu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Joko sudah mau mampir di channel yang sederhana ini. Salam buat teman-teman yang ada di Gunung Lawu, yang ada di Padepokan semuanya. Teruslah berjuang untuk memberikan edukasi semampu kita untuk masyarakat supaya tidak terjebak dalam lingkaran setan.
Itu Mas Joko. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Joko untuk teman-teman semuanya sebelum tutup. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support channel Bang TIJ ya. Selamat malam semuanya ya. Salam kenal gitu ya. Udah Bang TIJ ya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.